Ebenezer. Halo. Halo. Kak Dena. Iya. Halo apa yang bikin heboh? Halo apa yang bikin heboh? Halo Bandung. Ya salah dong. Oh, salah. Apa ya? Halo apa yang bikin heboh? Halo apa? Nggak tahu deh. Nggak tahu jawabannya? Jawabannya adalah I love you. Ya Tuh kan heboh kan? Oh ya ampun. Bisa aja nih Kak Erik. Wah, tapi tunggu dulu Kak Erik. Iya, gimana? Nggak cuman Kak Erik aja dong yang bisa bilang I love you. Ya, tapi teman-teman Ebenezer Teens yang di rumah, ayo sama-sama kita bilang I love you sama anggota keluarga yang ada di rumah sekarang. Mungkin ada papa mama yang join, atau ada kakak adik, atau mungkin yang sekarang lagi barengan sama sahabatnya. Ya. Nah, bilang dong I love I you. love you. Oke, I love you yang di I love sini. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa saling mengasihi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bahkan Amin. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. So, hari ini, hari yang spesial, kesempatan yang istimewa untuk kita mau lebih lagi menyatakan cinta kita kepada Tuhan kita. Amin. Kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dia sahabat sejati kita, kekasih jiwa kita. Dia Bapa kita yang baik. Amin. Mari kita akan bersatu di dalam doa teman-teman. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu pada setiap kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Sungguh kami mengucap syukur. Ini kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Hati yang tulus untuk mengasihi Engkau Yesus. Kami percaya sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami mau menikmati saat-saat yang terindah ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Teman-teman mari kita katakan, I love you Jesus. We love you Jesus. Sekali lagi kita mau katakan, I love you Jesus. We love you Jesus. Forevermore. Di dalam nama Yesus, mari semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri teman-teman. Kita akan mengucap syukur buat kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, bebaskan, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama kita naikkan syukurku. Amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
dibangkitkan. Yes, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Mari dengan segenap hati kita mengatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Cintanya tidak pernah stop buat kita. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk stop memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Yo. Mari kita menari buat Tuhan. Kita bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Yuk kita sama-sama dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian spesial dari sahabat-sahabat kita.
Udah dinyalain belum? Udah toh? Ya oke, nggak apa, itu dari sana nggak apa-apa. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. You're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. More than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, amin. Sungguh Tuhan, di dunia ini Tuhan, tidak ada yang sanggup menggantikan Engkau di dalam hati kami Tuhan. Kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadikan kami lebih indah dan semakin indah di dalam-Mu. Terima kasih Bapa.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu Tuhan, Datang padamu dalam kerinduan. Amin, haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku Muatkan kami Tuhan dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami indah, jadikanku indah dan jadikan kami indah Tuhan, jadikanku indah dan jadikan kami indah Yesus, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, Yesus. buat cinta-Mu Tuhan. Syukur, Kasih-Mu terima kasih Yesus, Kau yang jadikan kami indah, lebih indah. Oh
lebih indah bagimu. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Tiada yang lain sepertimu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau berkomitmen Tuhan untuk kami lebih cinta kepadamu Tuhan. Mari Engkau yang mau berkomitmen untuk lebih cinta Tuhan Yesus. Engkau taruh tangan kirimu di dada dan Engkau angkat tangan kananmu. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, kami mau cinta Tuhan. Cinta Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau cinta Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau cinta Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi. Demi cinta Engkau.
Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami boleh bersama-sama beribadah walaupun melalui streaming ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, teman-teman muda, teman-teman TCC di rumah, sore hari ini merupakan kesempatan yang luar biasa kita bisa bersama-sama beribadah. Walaupun rencananya kita akan beribadah onsite, tetapi karena kita melihat situasi sekarang, maka kita akan mengikuti ibadah secara daring, ya, secara live streaming. Oke, teman-teman, tema besar kita pada kesempatan ini sebenarnya adalah doa dan pujian mengubah keadaan. Tetapi saya mengambil subtema, yaitu sesuai dengan yang kita baca di layar, yaitu kunyatakan cintaku kepadamu, ya. Kunyatakan cintaku padamu, ya, terkait dengan kita orang-orang muda, di mana bulan Februari itu ada satu momen yang biasanya itu oleh orang-orang muda dirayakan sebagai hari kasih sayang. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut dengan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, karena saya berhadapan dengan teman-teman muda yang sudah agak gede, yang sudah agak besar. Biasanya saya kalau menyampaikan firman Tuhan di streaming sekolah minggu, saya cukup membaca 2-3 ayat. Tetapi untuk kali ini agak sedikit banyak ayat, ya Bapak, ya teman-teman, ya. Tidak apa-apa, ya. Kita perhatikan bersama-sama. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-3. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 dan ayat yang sampai ayat yang ke-24, gitu ya. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kita lompat ke ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa.
Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat yang ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ayat yang terakhir, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Haleluya, puji Tuhan. Ini kisah dari kehidupan, sebagian kehidupan Raja Yosafat. Oke teman-teman, kita hari ini punya tema khusus, yaitu memperingati hari kasih sayang, yang orang bilang hari Valentine gitu ya. Saya akan bertanya pada teman-teman ya berkaitan dengan hari Valentine. Teman-teman remaja, tentu saja usia SMP sampai SMA ya, bahkan mungkin ada yang sudah masuk kuliah. Saya mengajukan beberapa pertanyaan begini teman-teman ya. Adakah di antara kalian yang saat ini mulai tertarik dengan lawan jenisnya? Ada enggak? Saya percaya ada, pasti ada. Kalau tidak itu aneh ya. Karena seusia remaja, seusia kalian itu memang dalam masa perkembangan, kalau secara psikologi ya, tugas perkembangan masa adolescent ya, masa remaja ini adalah ditandai salah satunya mereka saling tertarik dengan lawan jenisnya. Ya pasti teman-teman mulai saling tertarik walaupun belum diungkapkan dalam hati, oh aku kok suka ya melihat temanku itu. Betul teman-teman? Betul ya? Oke. Kemudian adakah di antara kalian yang sudah mulai pacaran? Oh, masa yang SMP sudah mulai pacaran? Jangan dulu ya teman-teman ya. Ya boleh kita berteman, tetapi ya sebatas berteman dulu aja lah. Mungkin bisa untuk jadi kelompok kerkel gitu ya, atau mungkin jadi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, kemudian adakah di antara teman-teman mungkin yang sudah usia SMA, bahkan sudah hampir kuliah ya, adakah yang sudah lama berpacaran? Oh, kelihatannya ada juga ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, boleh enggak kalau saya menyatakan cinta kita kepada lawan jenis? Boleh enggak? Ayo, boleh enggak? Saya kok tertarik sama teman saya ini ya, saya kok kepingin menyatakan sesuatu. Ya boleh-boleh saja menyatakan cinta ya, menyatakan senang. Tetapi sebatas menyatakan ya, menyatakan sayang boleh-boleh saja. Ya, tetapi sebatas itu, jangan terlalu jauh dulu. Karena ada tugas yang harus diemban, yaitu belajar sebagai siswa, menyelesaikan tugas belajar sebagai siswa dulu ya. Oke. Nah,
Teman-teman, berkaitan dengan hari Valentine, biasanya hari Valentine itu dikaitkan dengan satu peristiwa, satu cerita gitu ya. Saya mengambil satu versi cerita berkaitan dengan Valentine begini. Saat bulan Februari, ya biasanya saat bulan Februari tiba, ada satu momen yang banyak dirayakan orang-orang di berbagai negara, yaitu hari Valentine. Hari Valentine atau yang disebut dengan Valentine's Day, biasa disebut sebagai hari kasih sayang, seperti tadi yang sudah saya katakan, yang biasanya jatuh pada tanggal berapa? 14 Februari. Nah, di tanggal ini banyak orang mencoba mengungkapkan perasaan sayang atau perasaan cinta pada orang yang dikasihi, seperti kepada pacarnya ya, kalau sudah punya pacar ya, kalau sudah waktunya berpacaran, atau juga mungkin kepada suami atau kepada istri. Nah, momen hari Valentine pun identik dengan bertukar hadiah atau mengirimkan kartu ucapan, atau mungkin mengirimkan, kalau sekarang tidak bisa kasih langsung ya, kalau di sekolah biasanya terutama kalau di SMA gitu ya, mereka saling memberikan coklat atau mungkin memberikan bunga kepada teman yang dianggap dekat gitu ya. Tapi karena sekarang pandemi, wah tidak bisa saling tukar coklat atau kirim sesuatu ya. Mungkin bisa digosenkan gitu ya. Bisa digosenkan. Oke, walaupun tanggal 14 ini sudah lewat ya, tapi kita masih berbicara tentang ini. Bahkan sebelum hari Valentine tiba, beragam pernak-pernik berbentuk hati. Tadi saya buat PPT, saya gambar hati ya. Hati berwarna merah dan pink juga terlihat di berbagai tempat ya, mendominasi. Bahkan mungkin di tempat-tempat umum. Bahkan sebelum hari Valentine tiba, beragam pernak-pernik juga ada bahkan di mall atau di mana ya, di tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh orang-orang muda, seperti itu. Maka tak heran jika hampir semua mall dan supermarket menawarkan diskon khusus saat hari Valentine. Betul? Pernah melihat? Nah, buat teman-teman yang setiap tahunnya merayakan Valentine's Day, sudahkah tahu nggak sejarahnya sih? Saya beritahukan sedikit saja ya. Ada banyak versi mengenai asal-usul hari Valentine. Salah satunya yang saya ambil ini. Ada yang menyebut bahwa Valentine Day itu bermula dari seorang pendeta berasal dari Roma di abad 3 Masehi yang bernama Santo Valentino atau Santo Valentin ya. Nah, konon diceritakan dahulu Kaisar Claudius II itu melarang orang untuk menikah. Alasannya apa? Karena di zaman itu para pria itu wajib ikut wajib militer ya, dan akan dikirim untuk berperang. Jadi tidak usah nikah lah, nanti repot. Sehingga larangan menikah itu diberlakukan agar mereka tidak perlu memikirkan keluarganya lagi. Santo Valentine ini yang melihat kondisi pelik seperti itu kemudian mengambil langkah berani, yaitu secara diam-diam, karena tadi dia kan pendeta ya, ia menikahkan penduduk Roma. Namun perbuatan itu diketahui oleh Kaisar Claudius II. Akhirnya apa teman-teman? Santo Valentin pun ditangkap. Ia kemudian mendekam di penjara sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati. Walah. Nah, sebelum dipenggal kepalanya oleh Kaisar Claudius II, Santo Valentino ini ya sempat menulis surat pada tanggal 14 Februari. Surat ini untuk siapa? Surat itu berisi ucapan selamat tinggal kepada putri dari kepala penjara yang membuat Santo Valentin itu jatuh hati.
menulis surat selamat tinggal. Sebenarnya Valentine itu ucapan selamat tinggal ya. Nah, ditulis begini, from your Valentine. Demikianlah salam terakhir dari Santo Valentin kepada gadis yang membuat dia jatuh hati tersebut. Nah, kisah ini yang kemudian menjadi awal mula orang-orang mengucapkan selamat Valentine setiap tanggal 14. Oke, ini sekilas tentang cerita Valentine ya. Nah, kita kembali pada firman Tuhan yang kita baca. Minggu lalu saya menceritakan bahwa Yosafat ya, itu adalah seorang raja Yehuda yang hidup taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan para Baal serta merobohkan tiang-tiang bukit pengorbanan. Tapi sehingga Allah berkenan terhadap kehidupan Yosafat. Ya, kalau kita melihat sebenarnya sejak awal Yosafat itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dia taat sama Tuhan. Tetapi ketika Yosafat itu menjadi kaya, menjadi terhormat, kemudian dia besanan sama Raja Ahab. Besanan itu apa sih? Besanan itu gini, menikahkan anaknya dengan anaknya Raja Ahab. Itu namanya besanan ya teman-teman ya. Besanan dengan Raja Ahab. Nah, karena punya hubungan dekat sebagai besan, maka Yosafat diajak bergabung bersama Raja Ahab untuk berperang. Berperang melawan siapa? Melawan bangsa Ramot Gilead. Walaupun sebenarnya itu sudah dilarang, sudah ditegur oleh seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Ya teman-teman, nanti kalau ingin ceritanya detail bisa baca 2 Tawarik pasal 19 dan 20. Nanti seperti itu. Nah, ketika Raja Yosafat dan Raja Ahab masuk di dalam pertempuran melawan bangsa Ramot Gilead tadi, Raja Ahab tewas di dalam peperangan itu. Ya, walaupun Raja Ahab menyamar, dia tidak menggunakan pakaian kebesaran sebagai raja. Sementara Raja Yosafat disuruh pakai pakaian kebesaran sebagai raja. Sehingga ketika orang-orang Ramot Gilead melihat, oh itu Raja Ahab yang sedang kita cari, ya mau diserang oleh orang Ramot Gilead, tetapi Raja Yosafat kemudian teriak ya, bahwa dia bukan Raja Ahab, dan Raja Yosafat akhirnya selamat teman-teman. Tuhan menyelamatkan Raja Yosafat, tetapi Raja Ahab tewas hanya gara-gara orang Ramot Gilead ini membidikkan panah secara sembarangan saja. Ya, tetapi karena Tuhan yang menyertai, Raja Ahab kena panah dan dia meninggal. Sementara Raja Yosafat selamat. Ya, selamat dari ancaman pembunuhan oleh bangsa Ramot Gilead. Itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa Raja Yosafat masih ada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Yosafat masih mendapat pengampunan dari Allah, walaupun suatu kali ia tidak taat dengan titah Tuhan melalui Nabi Mika tadi. Karena Tuhan memandang bahwa Yosafat masih melakukan kebaikan di mata Tuhan. Oke, teman-teman, bahwa Raja Yosafat memperoleh pengampunan. Sehingga di dalam kehidupan selanjutnya Raja Yosafat menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Jadi karena pengampunan Tuhan yang dirasakan oleh Raja Yosafat menjadi orang yang sangat penuh cinta kepada Tuhan. Pengampunan menumbuhkan hidup yang penuh kasih kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita melihat siapa kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa,
orang-orang yang pernah berbuat kesalahan seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang juga memperoleh pengampunan secara cuma-cuma melalui anugerah, melalui kasih karunia dalam Tuhan Yesus karena iman kita. Ya, mungkin slide-nya bisa juga ditampilkan. Nah, mengapa kita ini dikatakan sebagai orang yang berdosa? Ya, dulu kita itu seperti itu. Kita memanggul beban dosa. Bahkan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah mengasihi kita, teman-teman, dengan kasih yang besar. Bukan hanya sembarang kasih. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang agape. Kalau kita mengenal kasih, ada beberapa jenis kasih. Ada kasih persahabatan, ada dalam bahasa aslinya disebut dengan kasih storge. Ada kasih persaudaraan atau kasih filio, atau juga kasih yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah kasih agape. Tanpa pamrih, tanpa pandang siapa, tetapi dia mengasihi. Bahkan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan bahwa Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Teman-teman, luar biasa. Kalau kita merenungkan siapa sih kita ini. Tetapi Tuhan, Allah kita, yang dalam rupa manusia yaitu Yesus Kristus, dia sangat-sangat mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya datang ke dunia. Bahkan dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri, kata Filipi pasal 6, pasal 2 ayat 6 sampai 7, bahwa dia mengosongkan diri, ya. Kenosis, mengosongkan diri, menyangkali diri, bahwa dia Allah tetapi dia merendahkan diri sebagai hamba. Itu wujud kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa. Tetapi teman-teman, iblis enggak suka loh kalau Tuhan itu mengasihi kita dengan begitu. Iblis enggak suka loh kalau Tuhan itu akan menyelamatkan kita orang berdosa ini. Ya. Sehingga ada upaya-upaya iblis untuk mengkaburkan eksistensi atau keberadaan Yesus Kristus yang adalah Allah yang kudus dan penuh kasih itu dengan berbagai macam upaya. Ya. Contohnya ada pihak yang menyusun rekayasa sejarah ya tentang Yesus yang berlawanan dengan fakta Alkitab. Ada yang mempersoalkan tanggal kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Oh so iya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ada orang lain juga yang berusaha atau orang ini dipakai oleh iblis untuk mengkaburkan eksistensi Yesus yang penuh kasih itu dengan menyusun novel yang isinya melecehkan kesucian dan kemahakudusan Tuhan Yesus. Teman-teman pernah dengar atau pernah membaca yang namanya novel Da Vinci Code? Pernah dengar atau pernah membaca? Novel itu disusun oleh Dan Brown yang isinya menceritakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Kemudian katanya raja-raja Prancis itu merupakan garis keturunan Yesus. Mereka berusaha menciptakan sesuatu yang berlawanan dengan fakta Alkitab, dengan kebenaran Alkitab. Bahkan juga ada orang yang mengatakan seorang profesor doktor yang menyusun buku, menulis buku, yang menarasikan bahwa Yesus itu mempunyai 3 istri, punya anak. Teman-teman hati-hati, iblis sedang bekerja, memakai siapa saja ya untuk menghalangi Tuhan Yesus itu mengasihi kita
menyelamatkan kita. Bahkan ada sekelompok orang yang juga mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati di kayu salib, tetapi dia mati suri. Yesus tidak disalibkan, tetapi digantikan oleh orang lain yang diserupakan dengan dia. Teman-teman harus hati-hati ya. Banyak cerita, apalagi sekarang dengan mudahnya teman-teman bisa mendapat informasi dari Google, dari YouTube. Bisa kalian membaca hal-hal seperti itu, menemukan di dunia maya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Yang menjadi patokan kita, yang menjadi pedoman kita adalah firman Tuhan. Ya, jangan keluar dari firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk merespon pengampunan yang sudah Tuhan buat bagi kita? Teman-teman, bagaimana kita merespon bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar, dengan kasih yang kekal, ya. Bahkan dia merendahkan diri menjadi mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sebagaimana sikap Raja Yosafat tadi yang sudah saya ceritakan di depan. Mari kita juga merespon pengampunan yang Tuhan sudah buat untuk kita ini, yaitu dengan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Apa sih mengasihi Tuhan itu? Atau kasih itu seperti apa sih? Pernyataan kasih itu tidak tepatlah atau kurang tepatlah kalau kita nyatakan dengan sikap yang biasa-biasa saja. Ya, aku mengasihimu loh, sama cengenges-cengenges. Percaya orang? Atau ya aku mengasihimu? Aku mengasihimu. Masa seperti itu menyatakan cinta kepada orang yang kita kasih? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menyatakan cintanya kepada kita melalui suatu peristiwa yang spektakuler. Dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dengan merendahkan diri mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu adalah pernyataan yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apakah ketika kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus, sudah mendapat pernyataan kasih itu kita tidak menyatakannya dengan sungguh dalam hidup kita? Tuhan menghendaki kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, ya, dan dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37 mengatakan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Teman-teman, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana kita mewujudkan sikap kasih kita akan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Yang pertama adalah sebagai seorang yang mengasihi, tentu akan selalu mempunyai keinginan untuk mencari orang yang kita kasih. Betul apa betul? Ya, seorang remaja yang sedang jatuh cinta kepada seorang lain, ya, seorang lawan jenisnya, pasti akan cenderung mencari orang yang membuatnya dia jatuh hati. Amin. Remaja-remaja yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus karena dia yang sudah mengampuni kita, harusnya ia selalu mencari Tuhan dalam setiap waktu dan setiap saat. Seperti respon dari Raja Yosafat tadi. Ya, ketika dia sudah diampuni Tuhan, dia selalu mencari Tuhan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia mencari Tuhan, bahkan mengajak sanak keluarganya untuk berpuasa mencari Tuhan. Hendaknya teman-teman remaja, mari kita belajar. Mari kita menghayati betul betapa kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia mengasihi kita dan seharusnya kita juga harus mengasihi dia. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tentu kita terdorong untuk selalu mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap aspek kehidupan kita. Sudahkah teman-teman selalu mencari Tuhan dalam setiap hari, dalam keseharian, dalam setiap kegiatan,
Dalam setiap aktivitas, apakah pernah atau apakah sudah mengutamakan untuk mencari Tuhan? Pernyataan kasih yang kedua, yang pertama yaitu pernyataan kasih itu pasti dengan mencari orang yang kita kasih. Pernyataan kasih yang kedua yaitu dengan mendengar, ya, mendengar Tuhan. Seorang yang sedang jatuh cinta pasti akan sangat senang mendengarkan kekasihnya berbicara. Betul? Bahkan sudah dengar aja kekasihnya ngomong dari jauh sudah dengar, dia berusaha mendekatkan telinganya. Bahkan mendekatkan kepalanya supaya dekat dengan dia. Karena dia kepengen mendengar kekasihnya berbicara. Kita sebagai remaja-remaja yang cinta Tuhan, pasti akan suka mendengar Tuhan. Karena mendengar Tuhan itu akan menumbuhkan iman. Ya, menumbuhkan iman yang membawa kita kepada kemenangan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Betul? Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya bisa mendengar suara Tuhan? Yaitu kita membaca firman Tuhan setiap hari. Mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan setiap hari. Karena dengan mendengar firman Tuhan akan timbul iman kita semakin kuat. Dan kalau kita hidup di dalam iman yang kuat, maka kita akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kita akan diberikan kemenangan seperti Yosafat diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena dia mendengarkan suara Tuhan. Dia dengar-dengaran suara Tuhan melalui nabi-nabi yang diutus untuk menyampaikan berita kepada dia. Dan yang ketiga, pernyataan kasih kita, pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan saat ini. Yaitu, apa tadi? Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua mendengar Tuhan. Yang ketiga memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan mengubah suatu kemustahilan. Teman-teman mungkin pernah mendengar cerita tentang Paulus dan Silas yang berada di penjara. Ya, pernah mendengar itu? Paulus dan Silas di penjara, di mana dia memuji Tuhan, ya, dia memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 16. Supaya kita tahu semua ya, ayat 25 sampai 26. Di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Pujian dan penyembahan mengubah suatu kemustahilan. Mustahil bisa terjadi itu di penjara. Mustahil ketika kita, kalau mungkin secara manusia, mustahil dengan kita menyanyi dan menyembah Tuhan bisa terjadi hal yang seperti itu. Tetapi teman-teman, di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika engkau mengalami sesuatu, ketika engkau sedang di dalam kesulitan, dan engkau memuji dan menyembah Tuhan, percayalah bahwa sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Kalau percaya, lakukanlah dalam hidupmu. Lakukanlah dalam. Pujian dan penyembahan mengubah suatu kemustahilan menjadi sesuatu yang nyata. Pujian dan penyembahan juga akan bisa menarik kuasa Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Dan saya percaya juga ketika kita mau nyembah dan memuji Tuhan, maka Tuhan juga akan bersemayam di atas puji-pujian kita. Maka Tuhan turun
dekat dengan kita. Kuasanya memenuhi kehidupan kita. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sesuatu bisa terjadi. Pujian dan penyembahan juga mendatangkan kemenangan, seperti yang dialami oleh Raja Yosafat tadi. Ketika Raja Yosafat mau berangkat berperang, dia memanggil sejumlah orang penyanyi untuk menyanyikan puji-pujian di depan pasukan yang akan berangkat. Dan dia menyanyikan puji-pujian dengan suara yang nyaring, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Musuhnya akhirnya kacau balau, saling membunuh. Jadi Raja Yosafat dan bangsa Yehuda tidak perlu perang karena Tuhan yang sudah berperang bagi mereka. Amin. Luar biasa teman-teman. Pujian dan penyembahan membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Pujian dan penyembahan seharusnya justru menjadi, bahkan harus menjadi gaya hidup bagi kita orang-orang percaya. Menjadi gaya hidup. Apapun atau setiap waktu dimanapun lakukanlah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama pujikan satu pujian. Bapa yang kekal, bahwa kasih yang sempurna itu adalah datangnya dari Tuhan sendiri. Kasih yang sempurna itu datangnya dari Tuhan sendiri. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Teman-teman di rumah, teman-teman sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan teman-teman? Sudahkah di dalam hidup teman-teman saat ini selalu mencari Tuhan sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan? Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan selalu mencari Dia di dalam kehidupan kita. Dan sudahkah teman-teman berusaha mendengar suara Tuhan setiap kali, setiap saat di dalam kehidupanmu? Atau masih memprioritaskan mendengar yang lain? Mendengar suara gadget, mendengar suara televisi, mendengar yang lain. Dan mengabaikan suara Tuhan dalam hidup. Mari kita berusaha mendengar suara Tuhan sebagai pernyataan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sudahkah teman-teman selalu berusaha menggunakan setiap waktu
setiap kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika belum teman-teman, mari kita mulai hari ini, mulai kesempatan ini, kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan senantiasa mengambil waktu untuk memuji dan menyembah Dia di dalam setiap kesempatan. Mungkin di atas kendaraan, atau mungkin sedang di kamar kita, mungkin sedang di waktu istirahat, waktu sekolah, ataupun dimanapun, mari kita gunakan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa pujian dan penyembahan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, amin. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman yang ada di rumah, silakan berdiri di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan untuk kita menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin sungguh-sungguh. Jika saat ini teman-teman masih belum bisa, bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa untuk teman-teman di rumah. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu dengan luar biasa, dengan cara yang spektakuler. Kami rindu, kami juga menyatakan cinta kami kepada Tuhan karena Engkau yang sudah mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menyatakan cinta kami kepadamu melalui kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan senantiasa memuji dan menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kemampuan itu yang sudah kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Pakailah hidup kami boleh menjadi alat hormat, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terimalah cinta itu dengan hati yang terbuka. Dan belajarlah untuk menyatakan cinta itu kepada Tuhan dengan ketulusan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, selamat beribadah sampai selesai. Puji Tuhan. Ya, Shalom Ebenezer Teens. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang akan kakak berikan. Masih semangat bukan teman-teman semuanya? Meskipun di keadaan yang seperti sekarang ini, kita cuma bisa beribadah lewat online, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan yang telah memberikan sukacita itu kepada kita, karena Dia adalah sumber sukacita dan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Karena keadaan COVID yang masih meningkat, maka ibadah TCC akan dilaksanakan secara live streaming seperti hari ini, Sabtu pertama dan Sabtu yang ketiga, yaitu jam 4 sore. Kemudian Sabtu kedua dan Sabtu keempat kita akan jumpa lewat gathering TCC via Zoom jam 5 sore. Kemudian di hari Sabtu tanggal 26 Februari jam 5 sore ada online gathering TCC via Zoom bersama Pastor Christopher Tapiheru yang judulnya ialah Relationship. Kemudian bimbingan baptisan air akan dilaksanakan via Zoom, teman-teman.
Itu aja pengumuman yang akan disampaikan dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita akan angkat tangan kita. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah hidup kami boleh senantiasa dikuatkan, karena kami sadar bahwa Tuhan mengasihi kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk kami boleh menyatakan cinta kami di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Beristirahatlah dan kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing di dalam damai sejahtera Allah Bapa, dan di dalam kasih sayang dan cinta kasih Tuhan Yesus, dan di dalam penghiburan, sukacita, kekuatan yang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.